Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Rekan-rekan semua yang ada di mana saja berada, semangat pagi ya. Di video ini adalah merupakan video yang luar biasa karena ada pelantikan dan momen-momen pelantikan pukul 2.30-an ya. Tetap tenang dan semangat ya buat semuanya aja, terutama ini untuk rakyat Indonesia seperti itu. Jadi sejarah mencatat bahwa Kementerian Agama Kemenak pada tahun 2024 menjadi instansi dengan jumlah formasi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terbanyak ya dalam seleksi tahap 1 ya. Jadi jumlah formasi itu 89.604 ya. Kemudian jumlah peserta yang lulus ya fantastis ya, 71.000 ya, 71.336 orang seperti itu ya. Hal ini mencerminkan komitmen Kemenak untuk memperkuat layanan publik terutama di bidang pendidikan dan keagamaan dengan merekrut ASN P3K dengan jumlah yang besar seperti itu. Kalau kamu adalah merupakan salah satu dari yang lulus ya, jadi 71.336 orang ini, selamat buat Anda semuanya ya. Seperti itu. Pelantikan para P3K ini yang sangat sakral dilakukan secara serentak pada tanggal 26 Mei 2025 baik secara daring maupun luring dan mencakup peserta dari seluruh Indonesia serta beberapa lokasi di luar daerah ya. Setelah dilantik ya Anda semua ya 71.300 sekian ya, 336 ya orang ini resmi ya menjadi ASN P3K, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Agama. Selamat ya. Bagi yang belum lulus jangan khawatir, insya Allah akan ada lagi ya. Untuk yang tahap 2 ini sudah berlanjut ya, berlangsung. Tetap semangat ya, yang tahap 2 mudah-mudahan lulus semuanya. Kelebihan menjadi ASN P3K ini status ASN resmi, ada penghasilan tetap, kepastian kerja selama kontrak ya, akses pelatihan dan pengembangan kompetensi, jaminan perlindungan kerja ya. Bagaimana caranya melaksanakan tugas sebagai ASN P3K ini ya? Pahami dulu SK dan jabatan Anda ya. Ikuti aturan dan budaya kerja instansi ya, seperti itu. Patuhi jam kerja, seragam, serta etika dan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak dan core values ASN. Bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi ya, tupoksi ya. Contohnya jika Anda formasi administrasi, maka tugas Anda mencakup pengelolaan surat data pegawai, arsip, pelayanan publik dan lain-lain. Gunakan aplikasi dan sistem kerja digital Kemenak seperti CEK, Simpek, EMIS atau platform lain tergantung satuan kerja Anda ya. Ikuti pembinaan dan pelatihan. Kemenak itu biasanya ya mengadakan orientasi P3K, diklat dan bimbingan teknis. Bersikap
profesional dan loyal pada instansi, ya. Anda yang rangkap jabatan misalnya yang penyuluh, kemudian P3K-nya penyuluh, ya. P3K-nya penyuluh, Anda ngajar, ya ngajarnya dihentikan dulu. Anda yang penyuluh P3K guru, tapi juga penyuluh, ya penyuluhnya dihentikan. Fokus ke apa? Sampean diterimanya di formasi apa di P3K. Seperti itu. Jadi bersikap profesional dan loyal pada instansi, ya. Jangan terlibat politik praktis dan jaga integritas. Tunjukkan apa? Dedikasi. Seperti itu. Seperti itu, dulur. Misalnya saja sekarang Anda ya menjadi ASN P3K Kemenak formasi administrasi, awalnya dari jalur penyuluh, itu artinya Anda memiliki latar komunikasi yang kuat, tinggal dipoles ke administrasi birokrasi. Ya, tugas pokok hariannya ya menerima, mencatat, mendistribusikan, dan mengarsipkan surat masuk dan keluar. Jadi jangan sampai hilang. Dokumentasi dan arsip. Menata dan menyimpan dokumen kepegawaian, keuangan, serta tugas secara sistematis. Pendataan dan pelaporan mengikuti data ke aplikasi Kemenak Eka, Simpek, dan lain-lain, ya. Pelayanan administrasi umum melayani kebutuhan dokumen pegawai serta tugas izin perjalanan dinas dan sejenisnya. Itu harus mulai belajar yang membuat surat-surat seperti itu, ya. Mendukung kegiatan kantor, ya, menyiapkan ruangan, ya, baik itu bimbingan perkawinan, disiapkan itu kipas anginnya, ya, ventilasinya, kursi-kursinya, mengundang mereka untuk datang apa ke bimbingan perkawinan mandiri misalnya, ya. Kemudian bisa menjadi apa? Menjadi mediator dan sebagainya, ya. Sikap dan etos kerjanya ya disiplin waktu. Patuhi jam kerja dan absen tepat waktu. Tanggap dan ramah pada tamu atau pegawai-pegawai yang hadir. Rapi dalam kearsipan dan konsisten dalam dokumentasi, ya. Jaga netralitas ASN dulu. Tidak ikut politik praktis, ya. Kuasai tools, ya. Instrumen yang ada di situ, komputer, laptop, ya, ataupun juga HP. Aplikasi Kemenak Eka atau e-kinerja maksudnya, ya. Simpek sama e-office. Aplikasi umum itu Microsoft Word, Excel, PDF Editor, dan Google Workspace harus dikuasai, ya. Ada administrasi manual, ya. Pencatatan buku, agenda, klasifikasi arsip, ya. Dan penomoran surat. Itu harus, agenda penomoran surat harus tahu, ya. Jadi jam 8 sampai jam 9 itu mengecek dan mengagendakan surat masuk. Jam 9 hingga jam 11 input data, ya. Baik itu buat surat-surat keluar misalnya, ya. Surat tugas lah. Bahwa orang ini layak untuk ditugaskan keluar dan lain sebagainya, ya. Mengikuti
meeting ini menikahkan, nah, seperti itu. Jam 11 hingga 12 itu arsip dan SCA dokumen penting. 13.00 15.00 monitoring pekerjaan dan pelaporan. Jam 15 hingga jam 16 persiapan agenda esok hari. Ya. Simpan template surat agar pekerjaan cepat. Headingnya juga ya, kop surat. Selalu backup data arsip di flash disk. Jalin komunikasi baik dengan pegawai, teknis dan atasan. Ikuti pelatihan online. Misalnya dari Balai Diklat keagamaan seperti itu. Ya. Kemudian luar biasa. Misalnya untuk kantor kementerian Anda sekarang di formasi ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten atau madrasah, MAN, MTSN atau MIN ya. Seperti itu berarti Anda sekarang memiliki potensi ya tempat kerja dua potensi maksudnya. Kantor struktural kalau Anda sekarang ditempatkan di Kemenak, kabupaten atau kota, atau satuan pendidikan madrasah ya. Luar biasa. Jadi di tempat apapun tetap ya harus menguasai si e-kinerja itu, Simpek, e-office, aplikasi Kemenak lainnya dipelajari setahap demi setahap ya. Seperti itu. Entah misalnya Anda peranata komputer, operator, dan lain sebagainya, tetap mempelajari setahap demi setahap bisa ya, gampang. Yang penting ada niat untuk maju, progres, belajar, mau bertanya ya, selalu koordinasi dengan atasan seperti itu. Jadi kalau Anda ya bertugas di Kemenak Kabupaten, misalnya bagian administrasi umum ya, mengelola surat keluar masuk dari atau ke satker dan madrasah, input data kepegawaian, surat tugas, izin dan laporan kegiatan, menyiapkan bahan rapat, notulensi dan laporan ke atasan, begitu bro. Kemudian apa? Mendukung pelayanan tamu, publik, guru, penyuluh dan lain-lain seperti itu. Banyak koordinasi lintas seksi, Pendis, Urais, PHU, Bimas dan lain-lain. Gunakan sistem seperti e-office, EK, Simpek, aplikasi Kemenak lainnya ya. Kalau Anda bertugas di madrasah bagian tata usaha atau administrasi sekolah, ya tugas hariannya apa? Mendata siswa, guru absensi ya, dan administrasi pembelajaran, menyiapkan surat tugas, SK atau kebutuhan surat menyurat lainnya, mengelola arsip, rapor, dokumen BOS dan laporan ke Kemenak, input data ke EMIS, BIOUN atau sistem madrasah lainnya ya. Jadi banyak berhubungan dengan kepala madrasah, guru dan orang tua siswa, wajib teliti terutama saat mengurus dokumen BOS, data siswa dan laporan ke dinas Kemenak ya. Siap kerja khusus ya, Anda yang mungkin administrasi tapi mantan guru misalnya ya, atau ex penyuluh misalnya, terus apa, Anda semangat dan Anda sebagai penyuluh misalnya awalnya ya, Anda unggul dalam apa? Komunikasi publik, pendekatan sosial kemasyarakatan ya, penguasaan materi keagamaan dan empati. Keunggulan ini harus Anda gunakan. Apapun jabatan Anda awalnya apa, itu adalah merupakan keunggulan ya. Untuk jadi ASN yang humanis dan aktif ya, walaupun posisi Anda sekarang bukanlah posisi awal ya, seperti itu ya.
Luar biasa Anda. Jadi untuk bagian kepegawaian atau subbak TU tata usaha akan jadi pihak yang memandu dan membina Anda. Penyesuaian tugas, pengisian aplikasi kinerja, proses penggajian, absensi, cuti, dan kedisiplinan, pembuatan sasaran kinerja pegawai, SKP namanya, sasaran kinerja pegawai, dan rencana kerja. Seperti itu ya, luar biasa pokoknya. Segera komunikasi aktif dengan bagian kepegawaian ya, seperti itu. Ada yang tanya, kalau Anda lulusan sarjana misalnya, tapi promosi ASN P3K Anda SMA sederajat, apakah bisa naik karir? Ya bisa bro, sangat bisa. Tapi tergantung regulasi dan kebutuhan instansi. Begitu ya. PPPK punya hak untuk mengikuti seleksi jabatan, termasuk fungsional atau struktural jika tersedia dan sesuai kualifikasi, mengusulkan penyesuaian jabatan jika memenuhi syarat dan ruang jabatan di unit kerja ya. Namun P3K itu tidak seperti PNS bro, dalam hal rotasi jabatan otomatis atau mutasi ya. Karena apa? Masa kerja dibatasi ya, kontrak ya, bisa diperpanjang ya. Kenaikan jabatan tidak otomatis seperti PNS yang mengikuti sistem kepangkatan atau golongan. Seperti itu bro. Manfaat sarjana meski promosi SMA ya. Walau Anda masuk lewat promosi SMA, gelar sarjana Anda tetap jadi nilai plus ya. Karena dipertimbangkan saat seleksi jabatan fungsional, misalnya arsiparis, analis kepegawaian ya. Mendukung tugas administrasi tingkat kompleksitas tinggi, bisa lebih mudah ikut diklat atau pelatihan yang mensyaratkan S1. Begitu bro. Wah, beruntung Anda. Kemenak juga punya program peningkatan kompetensi dan bisa mengusulkan peningkatan jabatan fungsional bagi P3K sesuai kebutuhan organisasi. Seperti itu ya. Anda harus rajin ikut di kelas teknis ya atau fungsional dari BDK atau Balai Diklat ASN ya, lapor ke kepala madrasah, kepala KUA, kepala kepegawaian dan sebagainya ya. Aktif bikin laporan, dokumen kerja dan portofolio kinerja yang rapi, bangun reputasi kerja yang baik, disiplin dan inovatif. Update informasi dari BKP, SDM, Kanwil atau kepegawaian. Bila ada formasi baru sesuai S1 kamu, ya Anda ya, misalnya penghulu atau penyuluh ya, ikut seleksi ulang tahun berikutnya, seperti itu ya. Jadi tidak pernah menyerah ya. Anda memiliki modal besar, status resmi ASN P3K, lulusan S1 misalnya jurusan apa ya, jurusan dakwah, jurusan hukum keluarga syariah, jurusan pendidikan ya. Apalagi Anda misalnya dulunya berpengalaman sebagai penyuluh atau sebagai apalah ya. Jadi enak sekarang menjalani tugas administrasi misalnya. Itu keren bro, combo keren bahkan ya. Peluang itu pasti datang ya. Tapi bukan soal jabatan meningkat atau jabatan tinggi bro ya. Yang penting konsisten, rajin upgrade diri, dan tetap niat ibadah dalam kerja ya. Ya, tapi ada dampak di situ positif dari kerja kita di masyarakat ya. Kalau saat ini ya, kalau saat nanti formasi sesuai S1 kamu, gas lagi, daftar lagi begitu ya. Ya tergantung formasi juga ya.
tapi ya konsultasi, koordinasi ya. Mungkin Anda bisa naik jadi jabatan fungsional tertentu kalau menunjukkan kinerja yang bagus. Yang penting tetap semangat dan jangan merasa kecil karena formasi awal, sebab itu berkah yang luar biasa. Di situ Anda bisa menuntut ilmu tentang formasi Anda sekarang, yang awalnya mungkin nggak tahu, menjadi tahu. Ya, jadi rencana karir 3 hingga 5 tahun ke depan, portofolio kerja ASN, ya, SKP berbasis pekerjaan kamu itu direncanakan, dilaksanakan, ya. Kunci utamanya disyukuri, dijalani, dijaga amanahnya, seperti itu ya. Syukur itu bukan cuma di hati, tapi juga dibuktikan lewat kerja yang benar, rukun dengan sesama rekan kerja, bertanya ya, dan belajar setahap demi setahap, datang tepat waktu ya, tuntas mengerjain tugas, tetap rendah hati ya. Rezeki, naik pangkat dan peluang yang baru ya, tinggal menunggu waktu saja bro, seperti itu ya. Dan worry happy. Jadi yang penting Anda menabung dan bayar hutang, ini pondasi keuangan atau financial yang kuat ya buat masa depan Anda, seperti itu. Sisihkan sebagian gaji untuk tabungan rutin ya, bayar hutang secara disiplin, bikin anggaran bulanan sederhana ya, supaya tahu kemana uang pergi dan bisa hemat. Sedekah jariah ya, mengalir terus bro ya. Jadi walaupun kita meninggal misalnya, rezeki atau pahala mengalir terus terkait dengan jenazah kita semua ya. Membangun atau merawat masjid, musola dan tempat ibadah ya, misalnya gitu ya, ya semuanya yang enggak keramik dikeramik gitu ya. Membangun dan memperbaiki sekolah atau madrasah, menyediakan pipa-pipa air bersih, fasilitas air bersih, sumur misalnya. Menyumbangkan buku-buku yang nggak kepakai di rumah, disumbangkan aja, alat tulis atau perpustakaan. Memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan, membantu orang miskin secara terus-menerus berkelanjutan, ya misalnya lewat usaha sosial. Sedekah mushaf itu mulia ya, luar biasa. Pilih mushaf dengan kualitas tulisan yang jelas ya, dan kertas yang bagus supaya awet. Utamakan mushaf dengan terjemahan atau tajwid lengkap ya, misalnya gitu ya, biar lebih bermanfaat, biar tahu artinya juga ya. Bisa juga sedekah mushaf digital, USB atau aplikasi kalau di tempat Anda banyak akses teknologi. Begitu bro. Semangat buat Anda, selamat buat Anda semuanya ya. Alhamdulillah, berkah yang hebat ya. Jadi tetap gaya hidup tetap sederhana ya, jangan bergaya wah. Oke, terus seperti itu bro, luar biasa. Kita ikuti videonya. Di akhir video ini ada video pelantikan yang ada di Banyuwangi ya. Wallahul muwafiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang acis? Selamat semuanya. Ayo masuk YouTube, Ayo langsung jalan-jalan. Lihat sini semua. Mari Pak. Oh,
luar biasa. Oke, mantap. Ayo langsung. Halo. Halo, Bondowasa, gimana kabar? Oke, luar biasa. Oke, mantap. Cantik. Oke, cakep. Luar biasa, Leva izin. Daptur. Lihat sini semua. Langsung saya upload. Ya. Oke, mantap banget. Oke, lihat sini semua. Luar biasa. Mantap ini. Dari Jember, dari Bondowoso, Situbondo, berkumpul tumplek-plek, pokoknya ada pelantikan bersejarah 26 Mei 2025 PPPK 2024 tahap 1. Ayo, lewat sini, lewat depan. Labbaik, bagaimana kabarnya? Masya Allah, Jember. Mans Jesa, luar biasa, Mans Jesa. Sehat, Dok? Sehat? Manjesa bergema ya. Luar biasa, MTS N 1210 6 Man 1 2 3 4 5 6 7 8. Labbaik, tafadhal. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Semangat. Wah, Wah Badri, luar biasa. Ini wajah-wajah PPPK Banyuwangi tahap 1 Kementerian Agama. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun tanggal 26 Mei 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing dan bagi yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Kementerian Agama. Hadirin dimohon berdiri. Oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024 sebagai penguatan ekoteologi yang digagas oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Free Memory. Hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara selanjutnya, laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang pada hal ini diwakilkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Junidi Imam. Kami persilakan. Free Memory. Free Memory. Free Memory. Gratis, Free.
Wirawan Dr. Purwadi Arianto, kami persilakan. Free memory. Free kosong, gratis, anak ngomong. Ya, bebas. Loh. Kan tidak free. Free kan ya free. Baik, kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wakil Menteri Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kami hormati, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Purwadi Arianto, kami persilakan. Free memory. Gak ada. Suka-suka lagi akan setia dan taat Akan siap dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta akan senantiasa tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang bersifatnya atau menurut pemerintah harus saya rahasiakan, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen atau Katolik, kiranya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bapak Profesor Dr. Phil Kamarudin MA. Saksi kedua, Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Bapak Profesor Dr. Suyitno MAD berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan kedua saksi untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Gede Ariawi Nusaputra, Ansela Liopriadi, Bodi Kisworo, Supriyadi dipersilakan kembali ke tempat semula. akan selesai. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Hadirin dipersilakan bersikap istirahat. Selamat siang Bapak Ibu. Sambutan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Saya ulangi dulu ya, MC biar fix gitu ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sambutan selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk kembali ke tempat semula. Pembacaan doa. Tuhan untuk menyumbangkan uang Nggih. Kok berarti kudu kerjanya seharga 1 juta tapi gajinya 3 juta, maka Allah akan mengurangi 2 juta dengan cara ada saja. Ya.
tiba-tiba tekanan darah tinggi, Kira-kira cara mudah. biaya pengobatan 2 juta pas. Gitu. Jadi itu tingkatkan kinerjanya, keaktifannya juga. Saya tidak ingin mendengar ada lagi, mohon maaf saya sebut saja, ada lagi penyuluh yang datang jam 9 pulang jam 11. Nggak boleh. Nanti saya Pak Kasubag akan sekali-kali akan sidang. Karena apa? Penjaringan ini kan berlaku 5 tahun untuk evaluasi kembali. Kalau bisa diteruskan kita lanjut, dan saya akan pasang badan untuk membela penjaringan. Dan kedua saksi untuk kembali ke tempat semula. Kepada Firly Hidayat, Johan Amanda, Ingrid